Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aldi Mas Saputra ingin menyampaikan materi akuntansi keuangan 2 yang berjudul tentang Relative Securities and Earning per Share, yang lanjutan dari video kemarin. Nah, apabila kalian belum menonton video kemarin tentang materi Relative Securities and Earning per Share, silakan tonton di channel YouTube ini, ada di video sebelumnya. Nah, ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi tersebut. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung aja ke materinya. Nah, saham preference yang dapat dikonversi itu adalah saham preference yang dapat dikonversi itu adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preference yang dapat bonus. Pengonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai sering didebit atau didebit dari laba ditahan. Waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak kepada pemegang saham untuk membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah. Situasi atau kondisi yang bisa membuat penerbitan waran saham itu ada yang pertama, agar sekuritas lebih menarik, dan yang kedua, memberikan preemptive right atau hak membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham, dan yang ketiga sebagai kompensasi kepada karyawan. Yang pertama, waran saham situasi 1. Waran saham yang diterbitkan sekuritas lainnya itu pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Presentation or communication tool that can be used as demonstration lecture digunakan dengan metode with all untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka kemudian ekuitas atau akun agio saham waran debit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak memegang saham awal. Yang kedua, waran saham situasinya yang kedua, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Itu ada untuk mencegah dilusi atau voting, merupakan opsi jangka pendek. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham, dan jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai wajar per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Waran saham di situasinya yang ketiga, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan. Kunci 1. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan. Kunci. Metode pelaporan opsi saham itu yang pertama, metode nilai intrinsik, yaitu membedakan harga saham dengan cara menggunakan waran saat waran diberikan. Yang kedua yaitu ada metode nilai wajar, yaitu metode nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, ada dua permasalahan terkait dengan kompensasi saham. Ini menentukan beban kompensasi dengan menghitung metode nilai wajar dan mengalokasi beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Untuk menghitung harga per lembar saham ada dua cara, yaitu yang pertama secara sederhana atau LPS sederhana, yaitu menghitung harga per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas derivatif. Rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan
tambah bersih dikurang dividen untuk memegang saham preference, dibagi jumlah rata-rata timbang saham biasa beredar. Yang kedua, secara kompleks atau LPS dilutif, yaitu menghitung laba per lembar saham setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Nah, untuk menghitung jumlah rata-rata timbang saham beredar, maka perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Kita masuk ke penyesuaian laba setelah pajak. Yang pertama, dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Perubahan pendapatan atau beban yang dikonvensi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Kedua, penyesuaian saham biasa beredar ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Efeksi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitan lebih akhir. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya yang singkat tentang dilutive securities and earning per share. Apabila ada materi yang tidak saya sampaikan atau kurang saya sampaikan atau salah saya sampaikan, saya mohon maaf, dan apabila saya ada salah kata saya juga minta maaf. Mungkin itulah saja video dari saya dan penyampaian materi dari saya. Terima kasih pada para penonton. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.